Halo pecinta ganti-ganti raket. Selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ingin review dan point of view mengenai raket Li-Ning Winlight Stealth. Untuk awal-awal kita ngelihat ini ya, penampakannya dulu. Jadi framenya itu kalau Li-Ning itu agak beda sama framenya Yonex ya. Kebanyakan yang Yonex itu kan isometrik, tapi ini juga ada kayak isometriknya, cuman modelnya itu lebih lonjong. Terus kalau di raket ini masih aerobox, jadi bentuknya itu kalau ngelihat daerah T-nya itu masih kotak ya, boxy. Terus yang bikin aero itu yang di bagian ujung-ujung ini udah kayak model blade itu kalau di merek Victor ya, itu namanya blade atau seperti pedang, seperti pedang, jadi kayak diamond shape. Nah, sebenarnya raket ini cukup unik ya, karena satu tipe dia bikin ada beberapa macam berat dan balance point, jadi tergantung warnanya juga. Itu aku nggak tahu ya, apa karena warnanya terus jadi lebih berat, berarti ininya catnya itu ada kayak logamnya atau apa. Nah, aku tadinya kepingin ambil yang paling ringan ya, tapi ternyata yang paling ringan itu kok ini balance pointnya kok tinggi, yang di atas kertas ya. Jadi aku kan senengnya yang sekitar 300 ke bawah. Tapi ya opsi yang kedua, kalau misalkan 300 atau 300 lebih, aku harus ambil yang lebih ringan atau di angka 5O. Nah, ini kebetulan aku ambil yang warna orange itu nomor 2 dari yang paling ringan. Dan balance pointnya masih di sekitaran 300. Waktu aku timbang, setelah lepas grip terus ganti grip sama nambahin itu ya kayak busa anti getar. Sebenarnya nggak getar sih, cuman aku kasih anti getar tuh biar tambah berat, soalnya aku kan lebih suka headlight gitu. Tapi ya nggak ngaruh sih, cuman ngaruh 1 milian lah. uh, uh, Ternyata masih di sekitaran 300 lebih ya. Jadi sebenarnya aku kurang cocok sih. Dan aku agak lama sih ya, menyesuaikan pakai raket ini, walaupun nggak kalau dibuat main itu langsung bisa menyesuaikan, bisa, maksudnya nggak telat-telat. Terus ini ngelob dan timingnya itu masih oke dibanding waktu aku main pakai Li-Ning Marshall itu totally different. Beda banget, sampai telat-telat mukul nyemes nyangkut terus. Tapi kalau pakai raket ini enggak, masih user friendly. Cuman yang aku bilang agak menyesuaikan agak lama itu, mau megang gripnya itu agak depan atau agak belakang, itu aku masih bingung. Terus ngayun-ngayunnya juga masih belum kebentuk ya. Cara kita itu gripping, jadi kalau aku main kan biasanya megangnya itu enggak aku genggam erat ya, tapi kayak lebih loose, kan memang harusnya gitu ya. Kalau kalian udah bisa main tuh harusnya megang raket tuh jangan terlalu digenggam erat. Jadi mainnya kayak gitu. Terus waktu genggamnya itu loh, kapan? Ini tergantung dari balance pointnya, atau kalau di Yonex itu rotational apa itu loh namanya, yang bandulnya raket itu loh, itu harus diatur juga kan. Jadi ini udah lumayan dapat sih feelingnya. Nah, jadi aku ragu-ragu tadinya kepingin aku jual lagi, tapi ternyata kok lumayan cocok ya. Nah, itu aku nggak tahu sih mau dijual atau enggak jadinya. Tapi kalau ada temen yang mau, yang ini ya, yang Valen itu kemarin nyoba raketku, katanya kok enak, enteng, tapi masih belum menawar. Oke, jadi aku mau bahas sedikit mengenai raket ini ya. Ini sebenarnya raketnya enak atau enggak gitu. Kalau menurutku
oke sih untuk harga yang 600-an waktu itu aku dapat agak diskon jadi 590-an lah. Kalau aslinya kan 625 jadi mungkin diskon sekitar 30 ribuan. Itu udah dapat senar dan ya udah dapat senar aja. Dan tasnya lumayan sih bawaannya. Gripnya aku beli sendiri. Kalau kalian lihat frame-nya tadi, jadi bentuknya itu kan aero box frame ya. Boxnya itu cuman di bawah aja, jadi cuman di daerah T. Mungkin biar kuat ya. Kalau kalian ngelihat raket-raket yang didesain untuk super ringan biasanya nggak box, yang di daerah T itu lebih cenderung kayak bulat gitu, lebih aerodinamis. Lalu di bagian groove atau di bagian penampang pinggirnya itu tempat senar-senar masuk lubang itu dicoakin, tapi nggak full ya. Cuman aku lihat lumayan panjang, jadi itu biasanya pengaruh ke swing speed atau manuvernya untuk pindah lurus forehand ke backhand itu cepat. Nah ini aku yang bandingin sama yang kemarin aku minjem itu Halbertech motor ya, ini swingnya lebih cepat punya aku soalnya di daerah groove-nya lebih banyak kalau aku nggak salah lihat ya kemarin, soalnya aku nggak bandingin side by side sih, tapi secara feeling aku rasa yang Winlight style ini memang didesain dia itu cepat gitu kan, namanya wind tuh angin ya, jadi harusnya didesain untuk cepat untuk manuvernya. Cuman dia lebih ke head heavy. Tadi aku sempat coba punyanya temen yang Max Bolt terus sama Yonex, ada Art Saber kalau nggak salah, Saber Zero sama Nano Flare 800 yang game 800 atau 700 gitu, yang game gitu. Feelingnya sih enteng ya, enteng semua. Yang Winlight style ini kalau dibandingin sama 3 raket yang tadi aku coba, ini lebih mantep. Maksudnya kalau untuk ngelob itu lebih berat tuh untuk bisa sampai belakang ke belakang itu agak memerlukan power dikit, tapi itu bisa diakalin dengan kalian tarikan senarnya lebih kendor atau mungkin lebih tipis. Ini kebetulan kemarin dikasihnya gratisan lining 1 ya, senar lining 1 aku sebenarnya kurang cocok karena terlalu tebal, jadi cocoknya lining 3 yang boost aku. Jadi untuk power dari belakang ke belakang itu agak nambahin power dikit lah. Nggak bisa seenaknya untuk mukul cuman effortless sampai ke belakang, itu nggak bisa kalau aku pakai raket ini. Kalau aku pakai raket yang tadi aku minjem Max Bolt tuh bisa, bahkan yang backhand pun bisa. Yang Halbertech motor yang bukan pro kemarin aku pinjem itu bisa, tapi Winlight Style ini kurang bisa. Jadi sebenarnya raket enak nggak enak itu juga tergantung dari senar ya. Kalian pakai senar apa, tarian berapa, penampangnya berapa mili, itu kalian bisa atur, itu mau enak atau enggak itu dari situ. Cuman yang nggak bisa diakalin itu manuvernya raket. Kalau memang swingingnya itu, kalau kalian nyoba raket ya, coba digoyang-goyang kayak angka 8 gitu, diputer-puter terus, atau di kayak ngipasin sate, dicoba gitu, tapi pegangannya forehand ya, jadi kayak kiri kanan itu kayak bandel atau berat enggak gitu. Itu kalian kalau mau coba di tokonya sebelum dibeli, itu kalau berat ya memang tipikal raketnya itu manuvernya nggak cepat. Nah raket-raket kayak gitu untuk smash lurus itu enak, tapi untuk main cepat kurang enak. Jadi waktu kalian mukul nanggung, bersiap-siap untuk defend ya. Kalau
tangannya nggak kuat, itu raket yang biasa berat kalau buat ngipasin sate itu pasti defense-nya buruk atau telat-telat. Kalau biasanya aku ngelihat raket tuh ngamatinya gitu. Dulu aku berpikir bahwa raket yang headlight, aku cocoknya pakai raket headlight. Untuk 4U, 5U itu aku nggak terlalu masalah. Sampai suatu hari aku beli yang merek Wish yang tulisannya 9U ya. 9U, tapi kalau ditimbang itu kisaran 6 atau 7U lah. Tapi ini kan cuman spek di atas kertas tuh tulisannya 9U, dan itu tipikalnya itu head heavy tapi bobotnya ringan. Nah, itu merusak ini merusak pendapatku yang lama bahwa aku itu cocoknya pakai raket headlight. Ternyata enggak, aku cocoknya ya harus balance, harus misalkan raketnya 4U, aku cari yang 285 balance point-nya. Atau kalau misalkan dia 5U, aku harus cari yang sekitaran 290 300 balance point. Tapi kalau raketnya 6U itu harus 310 balance point. Soalnya kalau raketnya tambah ringan tapi balance point-nya tetap atau di bawah 300, itu nggak enak. Aku nggak cocok gitu. Dan kayaknya memang produsen raket nggak banyak atau nggak ada yang bikin raket ringan 6U 7U dengan bobot balance point dia di bawah 300, pasti 300 lebih, bahkan melebihi raket-raket smash ya. Misalkan raket smash tuh biasanya balance point-nya 315 ya. Ini melebihi itu. Kalau raketnya 8U, 9U itu bisa balance point-nya 320, 325 gitu. Tapi kalau dipakai, dipegang untuk diayun itu ringan. Keunggulannya apa pakai raket kayak gitu? Keunggulannya kalau naruh itu kalian kira-kiranya cuman kayak bukan mukul laler tapi cuman gesuh atau cuman didorong gitu aja, ngusir laler atau ngusir nyamuk gitu tapi pelan gitu ya. Jadi nggak sengaja mau dipukul. Nah, itu kalau kalian mukul raketnya kayak gitu dengan raket yang balance point-nya tinggi atau head heavy, itu enak dan bolanya masuk bisa tipis gitu. Tapi kalau raketnya headlight, kalian gituin biasanya nggak nyampe. Jadi perlu ada tambahan power. Nah, kalau kalian bicara mengenai enak atau enggak, sebenarnya kalau dulu aku trainingan pakai raket ya cuman itu, soalnya nggak pernah dibeli raket. Itu raket satu-satunya yang aku pakai terus, kalau putus minjem punyanya temen. Dan mau nggak mau ya, dulu kan raket itu cukup mahal sih. Mau nggak mau ya harus pakai itu. Jadi bukan raket yang menyesuaikan dengan permainan kita, tapi kita yang menyesuaikan dengan karakter raketnya. Jadi dan itu ngebentuk pola permainan kalian. Waktu dulu aku kan pakainya Carbonec 8 Tour SP. Jadi kalau sekarang aku milih raket itu ya yang tipikal raket yang dulu aku zaman training. Mungkin bedanya cuma di teknologi. Tempo hari aku lihat ada orang nanya sih, mau lebih suka raket lama dengan teknologi yang lama atau raket yang baru-baru. Dia ngeluarin kayak ini Yonex yang muscle power apa itu udah lama sih. Itu tapi masih lebih baru daripada Carbonec 8ku. Dan aku amati ya, kalau menurutku raket-raket lama ini mungkin dulu aku belinya cuma 60.000 tapi made in Jepang. Dan dia itu waktu aku senar cuma 18 karena maksimumnya memang 18. Itu masih bisa bunyi ting 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 dan nyaring banget.
mau pakai senar jelek apapun ya, karena kan udah nggak kepake gitu, aku kasih senar yang murahan 50 ribuan itu masih bisa bunyi ting 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 ting. Kalau aku pakai raket yang modern tapi yang murah, bukan KW ya, ini raket yang Wish itu 300-400an, senarnya putus aku ganti yang mahal pun juga nggak bisa bunyi ting 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 ting. Jadi ada perbedaan di situ ya. Eh, kalau lama dibandingin baru itu belum tentu yang lama itu lebih jelek. Tapi ada satu kendala mungkin di bagian bahannya. Kalau dulu cuman ada karbon ya, karbon kaku itu aja, atau namanya karbon grafit ya. Itu mungkin sekarang masih dipakai untuk eh, raket-raket yang murah, jadi karbon grafit. Kalau yang baru kan ada kayak Toraika, MX40 dan sebagainya, itu pengaruhnya di repulsion power. Jadi kalian kalau di raketnya dipecutin itu bisa sampai ke belakang effortless. Nah itu yang nggak mungkin aku bisa uh, pakai di Carbonic 8. Jadi waktu dulu trainingan, karena memang bawaannya raket yang itu, jadi 2U itu terasa nggak terlalu berat karena nggak ada pembandingnya yang lebih ringan. Terus dulu dipaksa sama coachnya dari belakang buang sampai ke belakang, nggak tahu ya apa caranya, pokoknya kamu usaha sekuat mungkin dari belakang sampai belakang. Ya usaha, jadi training dari belakang sampai belakang ngelob itu harus bisa gitu. Ini tekniknya juga sama loh ya. Jadi waktu trainingan dulu bisa, setelah 15 tahun kemudian pakai raket yang memanjakan tangan, terus aku balik ke Carbonix 8 itu jadi nggak bisa untuk ngelob dari belakang ke belakang kan. Padahal dulu bisa loh, waktu aku masih muda bisa. Sekarang karena kebiasaan pakai raket-raket yang repulsionnya bagus, itu kan effortless, jadi pukulnya powernya segini udah bisa sampai belakang. Malah kalau kita lebih banyak power malah out gitu. Jadi menurutku kalian tuh nggak perlu terlalu ada raket baru beli lagi gitu, yang lama dijualin atau yang lama dibuat koleksi gitu ya. Sebenarnya kalian pakai satu raket dan biasakanlah pakai raket seperti itu. Ada raket-raket yang mungkin nggak enak buat naruh bola gitu ya, untuk ngedrive atau placing itu nggak enak. Ya udah, berarti kalian harus merubah cara mainnya, jangan main placing. Tapi kalau kalian memang hobi main placing, ya kalian mungkin harus cari raket yang enak buat placing. Walaupun raket mahal 3 juta, tapi kalau nggak enak buat placing ya itu nggak cocok buat kalian gitu. Nah kalau aku biasa minjem raket-raket yang harganya 3 juta, 2,5 juta gitu ya, dibandingin raket yang kayak gini, ini sebenarnya cukup mahal ya, 600 ribu itu termasuk middle sih, walaupun sekarang mungkin harus 1 juta ke atas baru enak. Tapi kalau di brand Li-Ning ini udah lumayan. Kalau di brand Yonex di under 1 juta, bahkan 1 juta pas itu nggak enak. Aku jamin nggak enak gitu. Soalnya terlalu dia terlalu high class gitu, merek Yonex. Tapi kalau Li-Ning ini masih boleh lah. Yang aku penasaran tuh yang merek 100 ya, kan dia sekarang lagi gencar, teknologinya tinggi tapi harganya murah-murah, dan dia juga jual yang harganya mahal sih. Nah itu aku masih belum pernah nyoba merek 100 satupun. Tapi aku bisa bilang kalau raket yang mahal, kalau pas di senarnya itu cocok, itu dan shuttlecocknya baru ya, jadi aku mau naruh di mana terus tinggal didudul atau cuman kayak didorong dikit gitu. Jadi kayak kalian itu ketemu temen tapi cuman disentuh aja gitu. Jadi ini ya kayak gitu. Jadi
raketnya itu kalau aku mau placing pelan untuk di depan net itu cuma didul gitu aja udah masuk. Lain dengan raket-raket yang lebih murah, yang mungkin senarnya juga agak cocok. Jadi waktu aku didudul cuman disentuh gitu aja nggak masuk bolanya. Dan dulu sempat waktu Carbonex 8 aku pakai Carbonex 8 tuh dulu mungkin belum ada kayak BG Ultimate atau apa itu namanya, itu mungkin bukan itu ya. Aku nggak tahu, pokoknya ke stringernya bilang, Om pokoknya kasih senar, mau yang harga berapa aja, nggak ngomong merek. Dulu adanya cuman Gosen, merek Gosen sama Yonex atau apa, pokoknya yang merek-merek kuno lah. Ya Yonex aja Om. Oh, ada yang paling mahal tuh ini ya, kemungkinan itu setara sama BG66 Ultimate zaman sekarang ya. Itu waktu aku pakai enak banget. Jadi untuk nge-slice itu dapat, untuk nge-net itu bisa tipis, untuk nge-loft dan sebagainya itu enak. Tapi kendalanya memang cepat putus. Nah, dibandingin kalau punyanya temen, Carbonex 21 SP ini udah kastanya lebih tinggi ya. Itu enak banget, dan yang pemain teman-teman yang kaya dalam artian punya raket itu, yang itu biasanya mainnya udah levelnya jago-jago gitu. Jadi apakah jago itu karena raketnya? Aku bisa bilang iya. Ada kemungkinan besar iya kalian jago karena beli raketnya itu yang lebih bagusan. Kecuali kalian nemu yang hidden gem. Jadi ada raket yang murah dan cocok buat kalian dan enak dipakai. Ini udah termasuk barang langka ya. Kalian harus pandai-pandai untuk nyari raket yang seperti itu, yang kayak apa. Nah, yang kemarin aku sempat bilang ya, kalau Albertech motor itu harganya 600, yang Pro 1 juta, aku berani bilang ambil yang Pro aja. Soalnya itu cuma 1 juta. Harusnya yang Pro itu udah 2,5 jutaan kalau di Yonex. Jadi mungkin seperti itu ya kalau point of view ku memandang raket. Kalau mau beli raket atau mau ngasih pendapat apakah raket ini enak atau enggak. Jadi itu tergantung dari kalian permainannya bagaimana. Yang pasti kalau Winlight ini leaning ini aku merasa, karena kebiasaan pakai Yonex ya, aku merasa harus menunggu sepersekian detik untuk mukul pas di tengah. Soalnya bentuknya kepala raketnya itu kayak telur, jadi gemuk di bawah, terus tambah atas itu tambah meruncing, tapi gak sampai runcing, atasnya ada garis atau kepak, aku bilangnya kepak atau terpotong. Nah itu sweet spotnya itu agak turun dari yang biasanya aku main. Mantan coachku pernah bilang kalau murid-murid yang dulu di mana raket-raket itu nggak ada yang isometrik, sekarang pakai raket yang isometrik itu mereka tidak bisa, atau timingnya itu susah dapat ya, karena zaman dulu waktu raketnya framenya itu modelnya kayak telur, itu mukulnya sekitar ada sepertiga dari atas, mukulnya di situ. Tapi kalau di raket yang isometrik atau Yonex atau yang leaning ini, itu mukulnya harus 50-50 atau setengah dari kepala raket. Jadi pas di tengah. Nah itu yang bikin aku merasa pakai raket ini harus nunggu sepersekian detik untuk mukul bisa tengah. Apakah waktu mukul di atas itu nggak enak? Enggak sama sekali. Jadi tetap masih bisa mukul dan masih bisa mantul lumayan bagus. Cuman nggak dapat kayak bunyinya itu cuman kayak dok gitu loh. Jadi nggak bisa kayak mantep
dor gitu, nggak bisa. Kecuali kalau misalkan bola dari lawan tanggung, jadi aku punya kesempatan untuk nunggu bolanya turun dan aku bilang yang sepersekian detik itu, jadi timingnya mukul yang pas tengah baru bisa bunyi dor. Nah ini yang aku amati dari raket leaning Winlight. Tapi kalian jangan ini ya sujon. Oh leaning harusnya seperti itu ya. Jadi enggak ya. Jadi leaning ngeluarin macam-macam. Yang kemarin Albertech motor tuh aku nggak nunggu bisa. Tapi yang Winlight ini agak nunggu. Nah sepersekian detik itu kalian mungkin nggak terlalu sensitif ya. Kalau aku sensitif banget sih. Jadi mungkin buat kalian nggak merasa seperti itu, tapi buat aku merasa harus menunggu sedikit untuk timingnya pas. Makanya aku bilang tadi agak lama untuk menyelesaikan pakai raket ini. Tapi kalau kalian atau aku beralih ke raket leaning, ya mungkin akan terbiasa sih. Soalnya ada temanku yang nggak suka pakai raket Yonex. Nah ini kan preferensi aja ya. Kalian senengnya itu pakai raket apa? Kalau kemarin aku pakai Gosen itu ya lumayan lah, kayak mirip-mirip Victor sih karakternya. Terus kalau aku pernah pakai Max Bolt, tadi aku pakai Max Bolt tuh enak, punyanya temen ya. Max Bolt Space atau apa gitu loh namanya. Biru kuning warna ininya, catnya. Itu enak, tapi aku nggak berani untuk beli itu lagi karena menurutku Max Bolt tuh kaku ya ininya. Karena dia kebanyakan bisa ditarik tinggi, jadi kuat banget karbonnya dan itu bikin kaku. Vellet, Max Bolt itu aku udah blacklist dari daftar aku beli raket gitu, merek-merek yang aku beli. Soalnya pernah pakai kedua merek itu dan enak, sebenarnya enak, tapi tangannya kalah, jadi nggak cocoknya di ototnya itu nggak cocok, terlalu kaku buat ototku yang lemah ini, yang udah tua ini. Nah, gitu kira-kira pendapatku mengenai raket ini ya. Mengenai banyak raket, jadi aku kalau bahas ini review nggak cuman satu raket aja. Memang yang aku pakai di permainan ini leaning Winlight terus ya, leaning Winlight style terus aku pakai raket ini karena ini yang paling kenceng sih sebenarnya. Yang lain tarikannya melempem, ada 18, 24 gitu. Ini yang aku tarik 27. Jadi aku akan kasih nilai dari 10, aku akan kasih nilai 8 lah untuk raket ini. Untuk semuanya ya, mau placing, mau smash, atau mau ngedrop shot, backhand, itu aku rangkum 8 dari 10. Dan kalau dibandingin satu-satu, sebenarnya raket ini termasuk overall atau bukan balance sih. Jadi shaftnya itu agak lembek, menurutku agak lembek, dan kepalanya lebih head heavy tapi nggak mandul atau nggak telat untuk mukul. Di awal-awal aku pakai raket ini sering bukan miss hit, tapi smash untuk mengarah ke pojokan garis tepi itu sering miss, aku biasanya sering out. Tapi akhir-akhir ini aku pakai terus kok enggak. Nah itu kan karena kebiasaan ya. Kenapa kok aku bilang ini termasuk overall walaupun nggak balance? Karena yang Albertech motor itu speknya balance, ini enggak. Ini speknya head heavy. Jadi mungkin buat kalian yang merasa oh ini head heavy, raket smash raket enak gitu. Enggak juga. Jadi raket ini aku bilang overall smash yang enggak keras, tapi buat ngedrive bisa, untuk ngedrop shot bisa, untuk blessing juga bisa. Tapi semuanya serba nanggung, enggak ada yang sesuatu yang istimewa. Mungkin yang malah lebih
turun nilainya itu waktu backhand. Jadi backhandnya itu masih berat menurutku. Nah, kalau semua di rata-rata yang paling menonjol apa kan tadi yang paling nggak menonjol yang backhand. Nah, ini kalau semua di rata-rata yang lebih menonjol itu smashnya. Memang didesain head heavy ya, jadi kalau pas enak posisinya bagus, smash lurus itu ini mantap sih. Mungkin kalian cari raket yang kayak gitu, aku nggak ngerti ya. Jadi aku juga bingung kalau ditanya enak apa enggak raketnya buat smash gimana bang, dibandingin merek ini gimana bang. Ya itu aku nggak bisa jawab karena banyak faktor yang mempengaruhi. Nah pendapatku ini apa artinya buat kalian gitu. Karena aku mainnya ya kayak gini. Terus kalau aku bandingin sama raket lain, mungkin kalian baru punya gambaran ya kira-kira raket ini seperti apa. Nanti kalau aku bilang, oh ini smashnya enak, ternyata kalian udah beli, terus kok gak enak. Nah mungkin salah warna, karena aku tadi bilang di awal ya, warnanya apa, itu balance pointnya beda, beratnya juga beda. Nah, mungkin kalian nggak dapet yang orange ini, belinya yang warna lain, yang speknya beda. Itu aku nggak ngerti juga. Terus kalau aku bilang ini smashnya nggak enak, ternyata kalian pakai atau beli barang yang sama, ternyata smashnya enak. Nah itu aku eh, nggak 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 tanggung jawab, nggak berani tanggung jawab. Jangan nyalain aku ya. Itu sih. Jadi kalau eh, aku boleh berkata jujur, ya jujur ini pendapatku pribadi, bagaimana aku menghandle raket ini gitu. Aku merasa memang di awal-awal ototnya banyak jarum atau banyak pegel-pegel pakai raket ini karena kebiasaan pakai raket yang tarikannya rendah dan yang ringan tapi head heavy. Jadi di raket ini aku memang perlu penyesuaian otot, tapi setelah dipakai beberapa lama lumayan bagus menurutku. Dan tadinya mau langsung aku jual sih 1 bulan tuh, ternyata kok 1 bulan lebih, 1 bulan setengahan aku pakai, kok merasa lumayan cocok ya. Mungkin bisa dijadikan koleksi kalau nggak ada temen yang mau. Tapi kalau teman ada yang mau, yang cocok harganya, ya pasti aku rugi lah. Soalnya kan hitungannya barang bekas ya. Dan kalau cocok mungkin aku mau hunting raket lain, 100 mungkin bisa dijadikan pilihan ya. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyain, bisa gas di kolom komentar. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.